Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan ke acara perlombaan ketiga, yaitu perlombaan hikayat. Peserta yang pertama yang akan ditampilkan oleh Virko 10 Ikhwan. Waktu dan tempat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada waktu malam yang Allah berkahi ini, saya Jafar Shodiq ingin menyampaikan seperti hikayat. Pada zaman dahulu kala, di negeri Ur of the Chaldees yang makmur, lahirlah seorang anak bernama Ibrahim, putra Azar yang terkenal sebagai pembuat berhala. Negeri itu diperintah oleh Raja Namrud yang zalim lagi angkuh, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sejak kecil, Ibrahim tidak seperti anak-anak lain. Hatinya bersih dan pikirannya tajam. Ia sering termenung memandang patung-patung yang dibuat ayahnya. Timbul pertanyaan dalam benaknya, bagaimana mungkin sesuatu yang dipahat manusia dapat menjadi sederhana? Pada suatu malam yang sunyi, Ibrahim memandang bintang yang gemerlapan di langit. Ia berkata dalam hatinya bahwa mungkin itulah Tuhannya. Namun ketika bintang itu tenggelam, ia berkata bahwa aku tidak menyukai yang tenggelam. Dilihatnya pula bulan yang bercahaya, lalu matahari yang bersinar terang, tetapi semuanya lenyap ketika waktunya berganti. Maka yakinlah Ibrahim bahwa Tuhan yang sejati ialah Dia yang menciptakan seluruh alam dan tidak pernah sirna. Singkat waktu ketika Nabi Ibrahim telah diutus menjadi nabi, keimanan itu mendorongnya berdakwah kepada ayahnya. Wahai ayahku, kata Ibrahim, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat? Azar menjawab dengan murka, hei Ibrahim, janganlah engkau mencela-cela Tuhan kami. Jika tidak, aku akan mengusirmu. Ibrahim menunduk hormat seraya berkata, aku tidak hendak durhaka, wahai ayahku. Aku hanya mengajak kepada Tuhan yang Maha Esa. Pada suatu hari raya, ketika penduduk negeri luar berpesta, Ibrahim memasuki rumah berhala. Dihancurkannya patung-patung kecil dengan kapal. Dibiarkannya patung terbesar berdiri dengan kapal yang
bergantung pada lehernya. Tatkala kaumnya kembali dan melihat kehancuran itu, mereka berseru, "Siapa yang melakukan ini?" Mereka yang dari jauh menjawab, "Ibrahimlah yang menghancurkan berhala kita." Mereka pun bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, apa benar engkau yang melakukan ini terhadap Tuhan kami?" Ibrahim menjawab, "Sebenarnya yang besar itulah yang melakukannya. Tanya apa padanya jika ia dapat berbicara?" Mereka berkata, "Hai engkau, tahukah bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara?" Ibrahim pun berkata pula, "Sudah tahu tidak dapat berbicara, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat berbicara, bahkan tidak mampu menolongnya dirinya sendiri?" Mereka pun terdiam dengan rasa kesal dan amarah. Lalu mereka membawa Ibrahim ke hadapan Raja Namrud. Namrud pun berkata dengan angkuh, "Akulah yang memberi hidup dan kematian." Ibrahim menjawab dengan tegas, "Hai Namrud, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhan engkau adalah yang menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat jika engkau benar Tuhan." Mendengar itu, Namrud terdiam. Seketika wajahnya berubah menjadi merah menahan amarah. Ia memerintahkan agar Ibrahim dibakar hidup-hidup. "Tangkap dia, bakar dia hidup-hidup," serunya kepada pengawal. Api dinyalakan dengan besar. Setelah itu Ibrahim berkata dengan penuh keyakinan kepada Allah, "Cukuplah Allah sebagai penolongku dan Dia sebaik-baik pelindung." Dengan izin Allah, api itu pun menjadi sejuk dan menyelamatkan Ibrahim. Selesai sudah seperti hikayat yang saya sampaikan. Pesan moral yang dapat diambil dari hikayat Nabi Ibrahim adalah tetap teguh dalam keimanan, berani menegakkan kebenaran, dan selalu berserah diri pada Allah dalam setiap ujian hidup. Saya Jafar Sadiq undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya peserta yang kedua akan ditampilkan oleh Firqah 13 Akhwat. Waktu dan tempat kami persilakan.
imbau dan takwa Nabi Ibrahim menurun kepada anak dan cucunya. Nabi Ibrahim pernah beberapa kali hijrah dari negerinya ke negeri Palestina, dari negeri Palestina ke negeri suatu masjid. Selama perjalanan hijrahnya itu, Nabi Ibrahim ditemani oleh Nabi Lut dan juga Siti Sarah. Saat itu, Nabi Ibrahim terpikat kepada Siti Sarah. Ia menikahi Siti Sarah. Beliau pun hidup berdampingan dengan Nabi Lut. Namun meskipun Nabi Ibrahim memiliki mukjizat yang begitu banyak, ia diberi cobaan hingga masa tuanya belum juga dikaruniai anak. Saat itu Siti Hajar meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar pada Nabi Ibrahim. Wahai suamiku, menikahlah engkau dengan Siti Hajar. Lalu bagaimana dengan engkau, wahai istriku? Aku tidak tega meninggalkan engkau. Siti Hajar pun berkata, tidak apa Nabi Ibrahim, sesungguhnya engkau adalah seorang nabi dan engkau memerlukan keturunan. Akhirnya Nabi Ibrahim pun menuruti keinginan Siti Sarah. Ia pun menikahi Siti Hajar. Tak lama dari pernikahannya itu, ia dikaruniai seorang anak, bayi laki-laki. Nabi Ibrahim begitu bahagia dan begitu menyayangi Nabi Ismail kecil, hingga membuat Siti Sarah pun cemburu. Wahai suamiku, aku tidak tahan melihat engkau dengan Ismail. Maka aku ingin engkau menjauhi Ismail dan Siti Hajar. Saat itu wahyu dari Allah turun untuk menuruti permintaan Siti Sarah. Baiklah wahai istriku, aku akan menuruti permintaan engkau. Saat itu Nabi Ibrahim pun menyuruh kepada Siti Hajar untuk berkemas karena mereka akan pergi jauh. Menunggangi kuda, menunggangi unta, mereka berkeliling, melihat sekeliling bahwa matahari terik memanas, lalu berkeringat. Akhirnya setelah sampai di tengah-tengah padang yang pasir yang begitu tandus, Nabi Ibrahim pun memberhentikan untanya. Setelah saat itu, Nabi Ibrahim pun membangunkan sebuah rumah untuk berlindung untuk Siti Hajar dan juga Ismail. Selesai membuat rumah untuk berlindung, Nabi Ibrahim pun izin pamit kepada Siti Hajar tanpa berkata apapun lagi. Ia pergi. Siti Hajar tinggal beberapa hari di padang pasir yang tandus. Tak ada seorang pun, tak ada air. Hingga ia beberapa hari kemudian, Siti Hajar kehabisan perbekalan. Nabi Ismail pun menangis kehausan. Tenanglah anakku, Allah akan melindungi kita. Ibu akan mencarikan air untukmu. Tunggulah di sini. Setelah itu, Nabi Ibrahim, Siti Hajar pun berkeliling
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya peserta ketiga yang akan ditampilkan oleh Firqa 9 Ikhwan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan dan di sini saya akan membacakan kisah Nabi Muhammad SAW. Siapa itu Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama hidupnya beliau merupakan tokoh agama, sosial, dan politik. Tugas pertama beliau adalah menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Hidup beliau dipenuhi dengan nilai-nilai yang mulia yang menjadi teladan bagi semua manusia. Bagaimana kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW? Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, Nabi Muhammad dilahirkan. Nabi Muhammad lahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Sayangnya ayah beliau meninggal ketika Nabi Muhammad masih berada di dalam kandungan sang ibu. Jadi beliau telah menjadi yatim bahkan sebelum dilahirkan. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW ada di dalam Quran surat Al-Fil ayat 5 yang memiliki arti tahun Gajah. Nabi Muhammad dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah untuk disusui dan dibesarkan bersama anak-anak Halimah. Seperti apa latar belakang keluarga Nabi Muhammad SAW? Ketika berusia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak ibunda untuk mengunjungkan makam sang ayah. Sayangnya dalam perjalanan sang ibu meninggal dunia hingga Nabi Muhammad resmi menjadi yatim piatu bahkan sebelum dilahirkan. Setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Hingga 2 tahun kemudian sang kakek meninggal dunia, maka Nabi Muhammad yang baru berusia 8 tahun tersebut ikut pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib bukanlah orang kaya, sehingga untuk membantu pamannya Nabi Muhammad ikut mengembala hewan bersama pamannya. Lalu ketika sudah cukup dewasa, beliau ikut berdagang bersama pamannya dengan mengambil dagangan dari seorang janda kaya yang bernama Siti Khadijah. Siapa istri pertama Nabi Muhammad SAW? Istri pertama Nabi Muhammad SAW adalah Siti Khadijah. Nabi Muhammad menikah pada usia 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Keduanya bertemu karena Nabi Muhammad SAW dan Khadijah berdagang. Dalam kesehariannya, Nabi Muhammad merupakan sosok yang jujur dan bekerja keras. Banyak orang yang terkagum-kagum dengan akhlaknya tersebut. Kagum atas kejujurannya Nabi Muhammad dan berdagang untuk membuat bisnis berniaga makin sukses. Khadijah pun terkagum. Perbedaan usia, status tidak menghentikan langkah dua insan yang telah ditakdirkan bersatu dalam ikatan pernikahan. Apa wahyu pertama Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama ketika Nabi Muhammad berkholwat di Gua Hira. Malaikat Jibril datang memberikan wahyu berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Hari itu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan
tanggal tersebut diperingati sebagai malam nuzulul Quran atau malam turunnya Al-Quran. Nabi Muhammad berjuang menyebarkan agama Islam berbagai tantangan dan cobaan yang tegap. Kapan Nabi Muhammad wafat? Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun. Beliau wafat hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi. Saat itu beliau selesai melakukan haji wada. Kondisi beliau menurun. Beliau mengeluarkan sakit kepala setelah menghadiri pemakaman sahabatnya di Baqi'. Tak lama beliau pun menghembuskan nafasnya terakhir. Warisan Nabi Muhammad setelah wafat pada umatnya adalah jagalah sholat. Beliau berharap bahwa umatnya selalu senantiasa beriman dan menjaga sholat, karena sholat adalah tiang agama. Sebagaimana ada hadis yang mengatakan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Hadis riwayat Baihaqi. Cukup sekian dari saya, apa yang saya sampaikan kurang lebihnya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya peserta keempat atau yang terakhir yang akan ditampilkan oleh Firqah 6 Akhwat. Waktu tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Ira dari Firqah 6 yang akan membawakan sebuah hikayat yang berjudul Perjuangan Rasul Sanksinya Allah. Galan karya Imam Al-Bukhari. Perintah kenabian menjadikan hati musuh gentar ketakutan. Bab golongan serigala takutkan kambing dan Nabi tiada henti musuh dilawan dalam setiap peperangan, hingga daging mereka hancur bertumpukan laksana daging di tempat pemotongan. Anggota badan nan hancur menjauh terbang bersama burung rahmah dan raja wal. Siang malam berlalu, hitungannya mereka tak tahu. Siang malam tak berada dalam bulan-bulan mulia. Islam berpindah bagai tamu dahu, singgah di halaman sahabat Nabi bersama orang-orang jahat. Di bawah panji kebenaran yang berkibar tinggi, lihat sejarah mengukir jejak sang Nabi. Bukan tentang pedang yang harus akan darah, tapi tentang cahaya yang gelap gulita di tengah kamar.
bukan karena takut, tapi karena ribu mati syahid yang akan terpaut. Beliau adalah singa di tengah rimba perang. Namun laksana embun yang menyejukkan di tengah persaudaraan, tak ada yang mampu menahan seruannya. Sebab keadilan adalah fondasi dalam setiap gerak langkah. Dengarlah suara memutus rantai yang mengganti. Lihatlah bagaimana Islam berdiri tegak, bukan karena lihatlah bagaimana Islam berdiri tegak, bukan karena paksaan, tapi karena keadilan yang tak lama. Kini di bab ini kita bersaksi bahwa perjuangan Nabi adalah mukjizat yang abadi. Keberaniannya adalah perisai bagi yang lemah, dan kasih sayangnya adalah pelabuhan bagi jiwa yang lelah. Sekian hikayat yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat ke acara yang terakhir, yaitu penutup atau doa. Mengingat waktu sudah larut, mohon maaf doa digantikan dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Nahtati bil hamdalah. Sesudah acara program hakim pada malam hari ini, saya Haikal Sahab bersedia selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah